Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian duha yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat keimanan kepada kita. Nikmat tersebut bertambah besar ketika kita membahas banyak orang tersesat masuk ke keyakinan yang sama sekali tidak diridhoi oleh Allah. Alih-alih beriman justru memerangi orang yang beriman. Salam dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana selalu membimbing kita agar bisa membedakan mana yang diinginkan Rasulullah dan mana yang tidak diinginkan. Hadirin Allah, hari ini insyaallah kita akan membahas satu masalah yang akhir-akhir ini sering kita dengar, yaitu ketika diproklamirkan negara Islam di Irak dan Syam, disingkat jadi ISIS, Islamic State in Irak dan Syria. Dalam bahasa Arabnya Daesh, Dal, Alif, Ain, Syam, Sin, Al-Nafar. Danya Daulah, Alifnya Islamia, Ainnya Irak, Syamnya Syam. Negara Islam di Irak dan Syam. Syam itu meliputi Syria dan lain. Hal ini juga membuat istilah khilafah begitu muncul di akhir-akhir kita. Al-khilafah. Oleh karena itu pada hari ini kita akan membahas pertama, apa sesungguhnya al-khilafah berdasarkan pemahaman dari Quran dan Sunnah. Setelah itu kita akan membandingkan, kita akan menilai apakah ISIS sesuai dengan yang diinginkan dalam Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Setelah itu kita akan melihat bagaimana apakah para ulama sepakat tentang makna al-khilafah atau tidak. Yang lebih penting terakhir, bagaimana kita mempraktekkan mafhum atau makna khilafah dalam hal kita bernegara. Insyaallah hal tersebut akan kita bahas, dan insyaallah tidak lebih dari 1 jam. Ya kalau lembut tidak masalah, karena kalau ini bilang 1 jam. Jadi jangan disalahin saya, karena waktunya cuma 1 jam. Hadirin rahimahullah, coba lihat ini gambar ini gambar muncul paspor bagi al-khilafah al-islamiyah. Ini paspor memang belum diakui secara internasional yang di sini. Tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gambar ini memang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW.
Jadi ada riwayat tentang bagaimana bendera Rasulullah, ada riwayat bagaimana tentang cincinnya Rasulullah, ada yang mengatakan bendera yang bertuliskan la ilaha illallah, kemudian ini adalah bentuk dari cincin Rasulullah yang tertulis Muhammad Rasulullah. Allahnya di atas, namanya Rasul di bawah Muhammad. Kenapa tidak dibaca dari atas Muhammad Rasulullah? Karena ini Allah mungkin Muhammad di atas, maka Allah di atas, Rasul di tengah, Muhammad di bawah. Muhammad Rasul. Kalau memakai tanda ini berarti seluruh umat Islam. Apakah isi seluruh umat Islam? Hanya sebagian. Berarti seluruhnya tidak berhak memakai ini. Harusnya lagi dari nomor tulis ISIS atau tulis Daesh. Seakan bendera ini diklaim oleh mereka dan seakan-akan penduduk dunia yang muslim harus bergabung. Ini jadi bahaya. Harus bergabung. Bahwa penduduk daerah ini adalah fikih khilafah dan ISIS. Pertama, kita akan mengetahui apa itu khilafah. Yang kedua, kita akan menilai bagaimana ISIS. Ketiga, bagaimana sikap ulama terhadap permasalahan khilafah. Yang terakhir, mudah-mudahan nilai-nilainya bagaimana kita melaksanakan mafhum khilafah dalam kehidupan bernegara. Nah, kalau ada hadisnya sangat masyhur tentang akan kembalinya khilafah. Hadis ini selalu ditulis baik oleh ISIS atau yang lain yang berjuang untuk kembalikan khilafah. Hadisnya panjang, masa kenabian ada di antara kalian. Jadi Rasulullah bersabda kepada sahabat. Jadi berarti ketika para sahabat sedang duduk, Rasulullah sudah meninggal. Seorang di antara mereka bertanya, apakah ada hadis diriwayatkan dari Rasulullah tentang imamah, tentang kepemimpinan umat Islam? Kemudian Hudzaifah mengatakan, saya menghafal hadis yang diucapkan Rasulullah tentang kepemimpinan umat Islam. Hadis ini, masa kenabian ada di tengah-tengah kalian. Jadi Rasulullah bersabda kepada sahabat, masa kenabian ada di tengah kalian, itu sahabat. Atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendaki untuk mengangkatnya. Setelah itu kata Hudzaifah, selanjutnya ada masa khilafah yang mengikuti kitab kenabian, bahasa Arabnya ala min hadin nubuwah, adanya atas kehendak Allah. Tentang waktunya terserah Allah, kapan diangkat terserah Allah. Ini ditafsirkan sebagai kekhilafahan Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dalam hadis lain disebutkan khilafah 10 tahun, dan memang Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, dan Ali 6 tahun, selanjutnya 30. Jadi masa khilafah 3. Kerajaan Allah karena itu dia ini zalim tapi nggak maksa. Tentang waktunya terserah Allah, adanya atas kehendak Allah. Kalau Allah mau mencabut, hilang. Setelah itu kerajaan lagi, namun ini lebih parah, zalim dan memaksa. Adanya atas kehendak Allah, kapan terakhir semua atas kehendak Allah. Selanjutnya hadis ini menjadi landasan
bahwa khilafah kembali. Selanjutnya adalah masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian ala minhajin nubuwah. Kemudian beliau ini hadis riwayat Ahmad bin Ahmad bin Bayhaqi. Potongan terakhir dari hadis ini selalu ikuti. Potongan akhir hadis ini yang menjadi motivasi para pejuang yang akan mengembalikan khilafah. Dan potongan hadis terakhir ini menjadi ketakutan baik Israel atau Nasr. Jadi seluruhnya tiga agama ini sama dalam hal ingin menjadi nomor satu di dunia. Maka apapun bentuk mengembalikan khilafah selalu ditentang baik oleh Nasrani atau Yahudi. Jadi sudah disebutkan oleh saudara kita, Yahudi ini juga kembalikan, Nasrani sama. Kenapa Yahudi dan Nasrani kok kayaknya ya musuhan? Bahasa satu yang mau dulu siapa? Karena mereka tidak pernah berbeda. Karena ada musuh yang sama yaitu Al-Islam. Apakah istilah musuh ada dalam Al-Quran? Ada. Wa itulah mastafaku min quwwah wa min ribatil khair tuhibuna bihi Allah wa adwa. Kita ada musuh. Yang menjadi masalah, kita banyak yang tak sadar bahwa di sana ada musuh. Yang menjadi masalah, tahu ada musuh, musuhnya jadi teman. Padahal dari tubuh Allah jadikan musuh itu musuh, jangan dijadikan teman. Orang munafik menjadikan musuhnya teman, menjadikan musuh yang mengancam agamanya teman. Nah, jadi hadis ini terutama potongan terakhir, al-khilafah ala minhajin nubuwwah, ala minhajin, maka disimpulkan organisasinya kenabian. Dua, khilafah ala minhajin, ini sudah berakhir ketika khulafah yang empat, al-khulafah ar-rasyidun. Selanjutnya kerajaan yang zalim, selanjutnya kerajaan diktator, yang terakhir ini yang sekarang diperjuangkan. Bagaimana mengakhiri ini sehingga timbul khilafah ala minhaj nubuwwah, kembali lagi. Secara umum, kira-kira kita sebagai umat Islam ingin yang nomor satu atau tidak? Ingin jadi nomor satu atau tidak? Kayaknya nggak semangat. Ingin jadi nomor satu atau tidak? Betul? Kalau kita yang nomor satu, segala sesuatu akan diislamkan dan sama-sama surga. Jadi kalau tadi ada kebencian orang Nasrani dan orang Yahudi kepada orang Muslim ada cinta buat mereka. Kenapa? Kalau tidak beriman ke neraka. Kalau orang Yahudi Nasrani berpikir dunia saja, kita berpikir dunia dan akhirat. Wahai Yahudi, wahai Nasrani, kalian kalau tidak beriman ke neraka. Wahai orang mukmin, kalau tidak bersatu, bahaya akidah kalian. Ya karena kita tidak bersatu, acara TV itu cuma 1 jam saja yang keimanannya, sisanya kekufuran. Kalau kekufuran, kemunafikan. Nah, jadi ini yang terakhir, al-khilafah ala minhaj an-nubuwwah. Maka rahimahullah, kita akan bahas dulu apa itu khilafah. Nah, sebelumnya maksud dari khilafah ala minhaj an-nubuwwah adalah harus
dilandasi Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau beragama tanpa ada Al-Quran dan Sunnah yang jelas, hati-hati. Kenapa? Terlalu banyak aliran sesat. Untuk melindunginya, Al-Quran dan Sunnah, oleh karena Rasulullah bersabda, seandainya kita tidak ingin sesat, maka berpegang teguh pada dua hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena hari ini akan disebutkan ayatnya, hadisnya, sehingga kita yakin yang kita pahami adalah benar. Yang kita pahami benar. Karena harus diyakini fikih Islam mempunyai bahasan bernama sistem politik Islam. Di Azhar, di Mesir ada namanya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, bagaimana politik dalam Islam, sehingga tidak bisa disebut Islam politik. Kenapa? Karena politik ada dalam Islam. Sedikit dalam Al-Quran disebutkan paling tidak ada dua prototipe negara. Negara pertama dipimpin Fir'aun, sejahtera di dunia, ke neraka di akhirat. Ada yang mau? Ada yang mau? Kalau lihat Fir'aun sejahtera atau tidak, lihat ke Mesir. Peninggalan Fir'aun sampai sekarang sudah habis. Sejahtera, tapi yang kedua, negara Sulaiman, sejahtera dan akidahnya dijaga. Ada yang mau? Ini memang negara Sulaiman atau negara Fir'aun? Sulaiman. Maka sekali lagi ditegaskan ada sistem politik Islam. Ini bahasa dalam sistem politik Islam. Saya hanya ingin meluruskan, tidak ada dalam Islam perkataan tidak boleh berpolitik, tidak boleh berpolitik. Karena definisi khilafah disebutkan kepemimpinan umum. Saya tuliskan syaratnya supaya otentik, jelas, ada perujukan. Kepemimpinan umum bagi seluruh muslim. Jadi yang namanya khilafah itu pimpinannya membawahi seluruh umat Islam, membawahi seluruh umat Islam. Dalam sisi ini ISIS yang berapa? Hanya Irak dan untuk apa? Menegakkan hukum syariat Islam dan membawa dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Jadi hukum Islam memerlukan media, maksud saya memerlukan wasilah, memerlukan alat untuk pelaksanaannya yang disebut khilafah. Karena untuk menegakkan hukum, dalam istilah lain, khilafah adalah imamah, yaitu kepemimpinan umum dalam agama dan dunia. Yang menariknya dan dunia. Kalau tadi Nabi Sulaiman sejahtera di dunia, baladun thayyibun, di akhirat surga walaupun kufur. Tapi yang terjadi baladun thayyibun, rohnya enggak kufur, rohnya enggak. Ada yang mau? Kita puasa sholat ini ke surga, dia ada sejahtera di dunia, ya tidak ada yang mau. Oleh karena itu dalam fikih ada dua istilah. Pertama khilafah, yang kedua imamah. Dua-duanya sama. Kadang disebut imamah, kadang disebut khilafah. Jadi ada dua istilah, namanya khilafah dan imamah. Namun yang harus menjadi catatan, khilafah itu bagi
bagi seluruh umat Islam. Tujuannya apa? Kok untuk menegakkan hukum syariat. Ibu-ibu dan bapak-bapak saya seperti tanpa ada mekanisme ini, tanpa ada ini, hukum Islam hanya sekedar main-main. Pernah ada iklan dari Menteri Kesehatan setia dengan satu pasangan, tapi tidak disebutkan istri atau bukan. Artinya sebelum nikah setia, setelah nikah setia. Zina. Padahal jika itu berdua orang, maka kedua setia satu pasangan mengharamkan poligami yang diharamkan Allah. Coba ini setia satu pasangan kedua. Ada seorang laki-laki hebat, nikah 4, setiap menikah 1 nikah lagi, menikah 2 nikah lagi, nikah lagi, satu pasangan atau lebih. Mungkin kena air atau tidak? Mustahil. Kenapa? Haram. Setiap satu pasangan kalau haram mungkin kena air. Jadi bukan masalah setiap satu pasangan haram atau tidak. Maka di sini menegakkan hukum syariat Islam. Lalu diangkat jadi menteri. Kebetulan memang tidak muslim, bagi kondom sama kayak pengumuman zina itu. Pengumuman zina. Disadari atau tidak, syariat itu tidak berjalan. Kemudian 2 jenis khilafah. 1, ada khilafah yang disebut khilafah sahihah. Khilafahnya Abu Bakar, Umar, Utsman. 30 tahun. Ada khilafah namanya naqisah, yaitu khilafah yang berdasarkan hadis, khilafah di umatku 30 tahun. Jadi kalau ditambah semuanya 30. Kemudian setelah itu terdapat al-munikah. Berapa? Jadi kalau tidak bisa yang ini, ada yang ini. Walaupun tidak sempurna bisa. Ini membawa seluruh Islam. Ini juga sudah membawa, namun tidak seperti yang diinginkan dalam khilafah Rasyid. Akhirnya memang Allah. Ini bukunya kita lewat. Sekarang definisi. Kembali ke definisi. Ini dari buku namanya Mawsu'atul Fiqh Islam. Apa itu khalifah? Tadi khilafah sistemnya. Khalifah pemimpin tertinggi. Jadi khalifah itu kan presiden, raja, pemimpin yang membawa seluruh umat kepada, yang membawa seluruh umat kepada hal-hal yang diminta syariat. Jadi khilafah itu memimpin, tapi bukan memperkaya diri, tapi bukan untuk mensejahterakan istri, anak dan lain-lainnya. Untuk apa? Membawa umat kepada hal-hal yang diminta syariat. Gak bayar zakat, dibina supaya bayar zakat. Gak sholat, dibina supaya sholat. Masih gak mau sholat juga, dibikin berjalan supaya mau sholat. Kapan dibebaskan kalau sudah mau sholat? Membawa umat kepada apa yang diminta syariat. Dan urusan dunia dan dalam urusan dunia dan akhirat, bukan dunia saja, tapi akhirat pun diurus. Yang terjadi dunia diurus, akhirat perlu diambil. Mau bikin kita sholat ini ke surga. Kemudian dinamakan khalifah karena pengganti. Jadi khalifah itu pengganti. Abu Bakar dikatakan khalifah
Rasulullah. Umar dikatakan khalifah ganti Abu Bakar, Utsman dikatakan khalifah ganti Umar, Ali dikatakan khalifah diganti. Jadi ada dua makna, pengganti Rasulullah dan Umar. Yang kedua pengganti yang sebelumnya khalifah. Kemudian ini sudah lain ambil untuk ada terserah yang jelas menjalankan fungsinya membawa umat kepada hal yang diminta syariat dalam urusan dunia dan akhirat. Ya, kadang-kadang kita memilih pemimpin yang menjanjikan kesejahteraan dunia, kesejahteraan akhirat yang masing-masing. Tidak bisa. Kalau kesejahteraan dunia tidak diimbangi kesejahteraan akhirat, justru kesejahteraan dunia mengganggu akhirat, mengganggu. Indonesia negara terbesar umat Islam, tapi kalau jalan-jalan di jalan kayaknya nggak negara Muslim. Kenapa? Perempuan banyak pakai celana pendek. Ini negara Muslim apa negara apa? Ini lebih dicocok negara Muslim. Kenapa? Ya, jadi jalan. Nah, tadi kan saya menjadikan ayatnya. Ini ayat dijadikan landasan bahwa memang harus ada yang namanya khalifah, pemimpin. Dan Allah bersabda kepada Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Fungsinya fahkum bainan nas bil haq, menghukumi antara manusia dengan hak. Wala tattabi hawa, jangan ikut hawa nafsu. Jadi fungsinya khalifah, fahkum bainan nas bil haq. Jadi yang kita inginkan Allah menurunkan perintah, kita laksanakan. Kalau dilaksanakan secara pribadi suatu saja mungkin, tapi ada yang harus dilaksanakan secara negara, yaitu banyak hal. Kadang pembagian waris juga nggak bisa selesai di keluarga, harus dibawa ke mahkamah. Kemudian ini hadis tentang khalifah. Barang siapa taat kepadaku, taat kepada Allah. Barang siapa mengingkariku, maksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, kata Rasulullah, tidak taat kepada Allah. Barang siapa taat kepada Amir Mukminin, kepada pimpinan umat Islam, maka dia taat kepadaku. Barang siapa tidak taat kepada pimpinan umat Islam, dia tidak taat kepadaku. Jadi kalau ada pemimpin yang menaungi seluruh umat Islam, wajib ditaati, karena taat kepada pemimpin yang menaungi umat Islam sama dengan taat kepada Allah, Rasul dan Allah. Berarti harus ada yang namanya khalifah. Harus ada khalifah, ada Quran, ada sunnah, jelas, dan itu yang disepakati dalam fikih. Namun jangan pulang dulu, karena kalau pulang dulu jadi salah nanti. Karena di akhir ada kesimpulan terakhir. Di akhir ada. Jadi kalau pulang sekarang jadi salah, bisa jadi ada hotel sendiri di bawah. Tenang, karena nanti ada cara bagaimana mendirikan dia. Hadirin Allah, apa hukum mengenai khalifah? Wajib, wajib. Semua sepakat. Jadi tidak ada seorang orang tidak wajib. Kalau orang itu beriman, kalau orang mustahil, ngerti fikih, dia akan mengatakan wajib. Kecuali kalau munafik. Kalau munafik ditanya bagaimana memberikan khalifah, haram munafik. Ya, munafik itu kerjaannya apa? Dia sholat bersama kita, tapi agendanya meluruskan agenda orang-orang yang non muslim. Munafik itu kerjaannya. Orang di zaman Rasulullah munafik itu sholat di belakang Rasulullah. Artinya kalau sholat ini sah pertama pas belakang Rasulullah. Tapi kalau ada kesempatan ingin bunuh Rasulullah, ada banyak. Dia nggak bisa sebut nama dulu, karena berada boleh sebut nama. Kalau itu namanya politik ini kan sih. Untuk pemerintah yang
dengan seluruh yang Allah inginkan. Karena berurusan manusia melaksanakan hukum, memberikan hak pada yang memiliki. Kalau ada orang berhak memiliki tanah tersebut dikembalikan oleh kita. Ini tanah kamu. Melindungi Islam, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah kepada Allah, mengajarkan ajaran Subhanallah, melindungi Islam. Saya tanya, ketika ribuan orang Palestina meninggal, apakah dunia ribut? Enggak, yang ribut umat Islam saja. Eropa, iya. Amerika, iya. Tapi kalau orang membawa paspor Amerika 1/10 ribut dunia. Dulu darah orang Muslim, darah paling mahal. Sekarang paling murah. Kenapa? Kenapa? Gak ada yang bisa membela. Gak ada yang bisa membela. Raja-raja Arab itu tunduk Amerika semua. Takut semua. Ya kayak gini. Wahnya membayang bilang dan belakang ada yang mereka menurut apa yang diinginkan Allah. Ya kan? Apakah perkara yang dikatakan banyak ditentukan oleh Allah turunkan apa yang selain Allah turunkan? Bima anzalallah wa la Allah. Jangan mengikut semua permasalahan. Kita sering ingin hukum itu enak. Dibaul. Pada orang mengatakan bima anzalallah yang Allah turunkan. Kita ini percaya kepada Allah, sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, ibadah kepada Allah. Tidak hukum ingin atur sendiri, ingin atur sendiri. Karena menyangka kita yang Allah turunkan itu bikin susah. Ada lakukan dan apa yang memang diharapkan. Nah, jadi hukum mengatakan khalifah wajib. Barang siapa melepaskan negara dari ketaatan, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanpa memiliki. Ada artinya harus ya. Barang siapa yang mati dan tidak ada bayar, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini mati seperti orang kafir. Saya ulangi, seperti bukan mati orang kafir. Seperti karena mati dikatakan jahiliyah. Ini kan mirip orang. Jadi wajib memiliki hadirin Allah. Selanjutnya, ini siapa yang mengatakan? Karena kalau kita pelajari kasus ISIS, siapa yang mengatakan khalifah? Orang siapa? Dalam fikih khilafah yang mengangkat khalifah adalah ahlul hal wal aqdi yang dari para ulama al-Hanbali, ulama yang Rabbani. Kenapa? Karena ada ulama Rabbani, ada ulama yang di otaknya bagaimana memberi harta yang sama. Tapi ulamanya harus Rabbani. Sekarang itu fatwa bisa dibeli, fatwa bisa di. Maka para pemimpin para tokoh mereka memilih khalifah sebagai perwakilan umat, perwakilan dari seluruh umat Islam sebagai Tuhan sebagaimana Tuhan. Kenapa? Ketika Rasulullah meninggal, yang dilakukan pertama pada sahabat bukan urus bagaimana pemakaman Rasulullah, bukan urus bagaimana memandikan Rasulullah, bagaimana mengkafani.
Jadi kalau ijma wajibnya khalifah. Buktinya Rasulullah dibiarkan dulu di rumahnya, para sahabat bermusyawarah dulu siapa khalifah, saya terpilih, baru urus pemakaman Rasulullah. Jadi yang memilih Ahlul Haram mewakili umat Islam yang terjadi di ISIS, dipilih tapi tidak ada yang tahu siapa wakil umat Islam, tidak ada tahu. Pimpinan dipilih oleh teman-temannya, selesai. Ini maksudnya apa? Maksudnya ada tujuan khilafah, imamah, pemerintahan Islam adalah wasilah, alat, bukan tujuan. Bagaimana? Alat untuk mewujudkan seluruh perintah Allah. Kemudian khilafah termasuk ibadah paling besar bagi yang menjalankannya dengan baik, karena dengan khilafah terwujud tujuan besar. Itu apa tujuan khilafah? Yang dibahas menegakkan perintah Allah sesuai yang disyariatkan. Yang terjadi sekarang ini, hal yang dihormati Allah dilegalkan. Lihat, PBB menginginkan seluruh dunia melegalkan pernikahan sesama jenis. Perempuan boleh nikah perempuan, laki-laki boleh laki-laki nikah laki-laki. Bagaimana mengatur anak? Siapa bapak, siapa ibu? Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Yang ada orang tua pertama, orang tua kedua. Jadi tidak sesuai sama sekali. Seakan-akan subhanallah kemarin di Surabaya ada orang bilang tulisannya di bawah, Tuhan sudah membusuk. Jadi memang manusia menginginkannya tidak sesuai yang Allah inginkan, tidak sesuai dengan perintah Allah. Indonesia sebentar lagi akan melegalkan undang-undang kesetaraan gender. Aduh, parah. Seorang menulis indahnya pernikahan sesama jenis, Allah, innalillahi. Maka fungsi apa? Menegakkan perintah Allah yang sesuai dengan syariat, melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Amal itu perintah, nahi itu larangan. Perintah itu bukan anjuran. Coba saya tanya, zakat di Indonesia wajib atau tidak? Saya ulangi, zakat dalam Islam wajib atau tidak? Zakat di Indonesia wajib atau tidak? Wajib berubah. Di Indonesia, jadi dari pertama ada begini, sadar yang pertama. Di Indonesia wajib zakat, anjuran. Buktinya yang gak zakat tidak apa-apain. Ada orang dipanggil, sini kita udah ada zakat. Nah, zakat wajib gak? Kalau ada ini wajib. Wah, silakan kalau lihat jalan bawah, anjuran semuanya nggak wajib di zakat. Pantas banyak yang nggak bayar. Amal itu nggak dilaksanakan di hukum. Nahi larangan nggak dilaksanakan di hukum. Kalau ada larangan tidak dilaksanakan, tidak dihukum, ya udah larangan, anjuran jangan di. Nah, menyebarkan kebaikan dan menghapus keburukan, ini fungsi. Yang terjadi sekarang, yang buruk diiklankan, yang baik dicaci. Saya pernah mengatakan, buat di sini ada bukan, coba ibu-ibu pernah kenal dengan yang namanya Agim? Nah, kenapa Agim meninggalkan ibu-ibu? Oh, kenapa?
poligami. Ada yang mengenal seorang penyanyi di Bandung ketika berzina dihukum, tapi seorang ahli poligami ibu-ibu buat seorang penyanyi berzina pengikutnya tambah banyak. Gila. Yang haram ditinggalkan, yang haram dipuja. Kan mengerikan. Oleh karena itu kesimpulan maqasid dari khilafah iqamatul wasiat dunia fikih, mendirikan agama dan mengatur dunia dengan agama. Yang ini tidak diinginkan oleh Nasrani dan Yahudi. Sebetulnya kalau hak asal manusia, hak asal beragama bebas. Kami punya kebebasan, istilahnya dijamin oleh undang-undang. Kami ingin agama kami mengatur kami dalam hal agama dan mengatur kami dalam hal dunia. Kalau begitu orang fikir ya, dari kalau baca fikir itu mengatur dari sejak lahir sampai mati lagi, dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Silakan baca fikir dari awal sampai akhir, bukan hanya ibadah, bukan. Bagaimana bertransaksi? Kita ini ingin bertransaksi yang halal aja susah. Jadi fungsi sekali lagi jangan yang pulang dulu. Saya khawatir memahami jadi salah memahami jadi salah. Akan saya tegaskan dalam Islam, dalam perjuangan tidak ada teroris. Teroris itu istilah Amerika yang nggak aku sekarang. Jadi ketika perang dingin antara Amerika dan Soviet, ada istilah teroris. Islam tidak ada teroris dalam Islam. Saya ada tulisan menjelaskan Islam tidak ada teroris. Perjuangan tidak ada jalur kekerasan. Maka dalam surat Hud 112-113 yang akan dikatakan ada perkataan la jangan jalur kekerasan, wala tarkan tapi jangan nyerah. Maka kita pulang dulu. Ini bahasa tadi. Apakah khilafah negara agama ini? Orang-orang yang menginginkan jangan ada khilafah menghembuskan isu bahwa khilafah adalah negara agama. Apa itu negara agama? Negara agama pimpinannya punya unsur Tuhan. Sedangkan dalam Islam tidak ada seorang khalifah anak Tuhan. Ini sejarah Eropa, sejarah kelam Eropa. Ketika pimpinan mereka, raja mereka dianggap sebagai turunan Tuhan, mutlak dia berkuasa jadi diktator. Maka ada istilah negara agama. Padahal dalam Islam tidak ada negara agama. Namun negara agama dipersepsikan menjadi negara yang diatur agama. Nah ini masalah. Istilah negara yang diatur agama bukan istilah negara agama. Maka dipastikan khilafah bukan negara agama. Karena negara agama pimpinannya punya unsur Tuhan. Apakah bukan Tuhan? Oh, kalau apakah Ratu Elizabeth turunan Tuhan? Iya, itu manusia yang turun ke bumi sebagai anak Tuhan. Pertanyaan Tuhan. Maka agama Islam tidak mengenal negara agama. Ini tulisan panjang banget. Namun intinya artinya saya tidak pernah mulai dari sana saja. Ini ada dasar. Jadi Presiden SBY mengatakan Indonesia bukan negara agama. Benar, bukan negara agama. Apakah umat Islam berhak ingin agamanya diatur dunianya? Berhak. Kalau begitu, mari kita bernegara yang baik. Nah, hukum mengatur dunia kesehatan Allah. Semua sepakat. Barang siapa beriman namun tidak mengaturkan dengan agama Allah, ya, bagi siapa tidak boleh mengatur dengan lain Allah turunkan. Mengatur dan memerintah dengan selain Allah turunkan adalah kekufuran
menakutkan ini. Keimanan hanyalah terlebih dengan beriman kepada Allah dan kufur kepada Allah. Jadi iman itu ada dua, beriman kepada Allah dan kufur kepada Allah. Apa selain Allah yang terjadi iman kepada Allah, tapi iman juga sama Allah. Masalah munafik. Harusnya iman kepada Allah dan kufur kepada kufur kepada Allah. Yang terjadi iman kepada Allah, rukuk kepada Allah, sujud kepada Allah, tapi tauhid juga diimani. Ini semuanya. Fala rabbika la yu'minun, tidak beriman hatta yuhaqqimuka fi syai'in bainahum. Jadi tidak beriman kalau hukumnya tidak mau dengan hukum Allah. Nah ini saya mengatakan ya Allah, kalau begini kita masuk surga apa enggak ya? Padahal Ramadan kemarin nangis kita pengen masuk surga. Ramadan kemarin nangis kita takut dengan neraka. Kalau begini ya Allah, gimana ini? Nah, kenapa bagaimana cara menentukan dipilih secara aklamasi? Ini terjadi Abu Bakar. Ketika Abu Bakar dipilih jadi khalifah, aklamasi. Yang kedua, ditentukan oleh imam sebelumnya. Abu Bakar memilih Umar jadi khalifah setelah Abu Bakar. Jadi Umar ditentukan oleh Abu Bakar. Ketiga, musyawarah antara semua orang bertakwa ketika memilih Utsman menjadi Abu Khalifah. Nah ini yang keempat, kadang-kadang saya rasakan ketika mempunyai kekuatan misi memaksa rakyat untuk sampai mereka menaatinya menjadi imam ketika ini terjadi paling tidak ketika pendirian Al-Abbasiyah. Abbasiyah itu setelah Umayyah. Tidak Abbasiyah ini punya kekuatan sehingga kaum muslimin merasa ini yang bisa diandalkan, akhirnya mereka bergabung kemudian menjadi pimpinannya khalifah. Subhanallah, di zaman Abbasiyah sebelum berdiri, pendirinya itu As-Saffah. Adalah Saffah pembunuh, karena semua orang politik dibunuh di zaman itu. Untuk apa? Meluruskan masalah kerajaan. Jadi ada, nah yang saya khawatir ISIS dianggap kayak nomor 4 ini. ISIS dianggap seperti nomor 4. Kalau begitu diangkat dia berkembang, kalau sudah kuat dibayar terus umat Islam. Dalam sisi ini ada kemungkinan, saya katakan ada kemungkinan, karena memang teman-teman ini katakan seperti itu. Nah, setelah kita tahu apa itu khilafah, apa itu khalifah, apa itu tugasnya, sedikit bayat itu janji sumpah untuk taat kepada khalifah, sang taat mendengar laksana. Jadi tadi taat kepada khalifah, taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Ini ditentukan oleh baik. Ini hadisnya, kami membayar Rasulullah SAW, kita bayar untuk taat. Ini selesai bab fikih khalifah. Selanjutnya pertanyaan. Setelah kita ketahui ini semua, apakah isi sesuai dengan fikih khalifah atau tidak? Apakah isi sesuai dengan manhaj nubuwah? Karena syarat khilafah itu yang akan muncul kembali ala minhaj nubuwah. Ala minhaj nubuwah. Ini minhaj nubuwah, ini ISIS menaungi seluruh umat Islam, menaungi sebagian kecil umat Islam, berarti tidak bisa disebut khilafah. Kalau masih berbeda, ya. Kemudian kedua, dipilih dengan musyawarah seluruh wakil muslimin, ini dipilih oleh sebagian kecil
1/1000 ini terlepas isu tentang pendidikan Amerika, Indonesia, dan Israel yang dirilis oleh Edward Snowden mengatakan ISIS itu bukan Amerika, terserah. Yang jelas ada menarik dalam kasus ini ketika kaum Syiah membantai Sunni, memenggal leher mereka, tidak ada yang protes. Tapi ketika terjadi ISIS, seakan-akan seluruh manusia itu dipenggal oleh ISIS. Saya khawatir sebetulnya tidak siapa yang memenggal siapa, yang dituduh siapa. Apakah ISIS bentuk perlawanan terhadap Syiah? Memang ada ISIS di situ. Siapa ISIS? Di antaranya dulu yang menjadi tentara Saddam Hussein berubah menjadi ISIS. Karena riwayat terakhir Saddam Hussein ini manusia tobat, sehingga dekat dengan orang-orang baik. Amerika khawatir ini kalau jadi orang baik repot Saddam Hussein. Makanya digulingkan dengan kebohongan besar Amerika, senjata penghancur massa. Dicari-cari ada ketemu. Tapi apakah bohongnya Amerika ada yang memproses? Tidak ada. Daripada dikirim nuklir sama Amerika merusak protes. Kebohongan Amerika di Irak tidak ada yang bisa memenuhi. Bohong Amerika. Tapi yang repotnya tunduk semua. Banyak pemimpin umat bisa tunduk sama. Jadi ini dua, ini dari sisi fikih, bukan dari sisi. Saya hanya akan melihat dari sisi. Di video ada sampai kecil Islam berarti tidak sesuai. Tiga. Dipilih dalam surat bebas dan damai. Kenapa khalifah yang bebas mau bayar mau tidak terserah? Kalau khalifah yang alamin hal mundur. Pernah terjadi Ibnu Umar ditanya oleh Ibnu Umar, kau bayar atau tidak? Pak, saya tunggu dulu. Apa jaminannya? Sama-sama jamin. Jadi waktu itu bayar tidak terserah. Tapi ISIS harus bayar hidup namanya penggal. Kalau menurut berita yang jadi pemilihan dalam kondisi ketakutan di bawah perasaan dan ancaman berarti tidak ada minhaj nubuwah. Karena syarat khilafah ada minhaj nubuwah. 4. Khilafah al-Syiah, khilafah persatuan rahman nikmat bagi kaum muslimin, tapi yang terjadi khilafah yang ada perang saudara dan muslim bukan khilafah nikmat, tapi jadi nikmat fitnah perpecahan dan al-haq ini masalah. Dr. Raisuni menulis perbedaan antara khilafah minhaj nubuwah dengan khilafah al-minhaj ISIS. Di antaranya 4 hal ini. Oleh karena itu dari pendekatan tersebut tidak bisa dibenarkan tentang ISIS. Paling tidak dari pendekatan fikih tidak bisa di. Oleh itu Dr. itu memfatwakan. Sekarang selesai kita dari masalah ISIS. Jadi apakah ulama sepakat tentang masalah khilafah? Atau sebelumnya negara modern dulu? Ini negara modern. Bagaimana negara modern? Setelah Eropa kesal dengan yang mereka sebut negara agama, kerajaan itu pepanjangan Tuhan, mereka membuat negara modern. Semua hancur, tinggal negara modern. Bagaimana negara modern? Setelah munculnya Eropa dengan negara modern, khilafah Utsmaniyah di Turki hancur 1924. Setelah itu bagaimana pecahan atau bekas negara khilafah Islamiyah? Semuanya dibentuk negara-negara kecil, jadi negara modern, negara-negara kecil. Di Qatar kecil, Kuwait kecil, Emirat kecil, Sultanate Oman kecil, Yaman kecil, Saudi, Yordan, Syria, Lebanon. Sebetulnya itu dulu negara dalam satu negara. Mesir, Sudan, Maroko, Aljazair, Libya, semuanya satu negara dipecah-pecah.
menjadi negara kecil bahkan disebut negara modern. Indonesia iya, Pakistan iya, segala semua. Indonesia juga beda, ada Malaysia, ada Thailand, ada Filipina, ada Brunei yang secuil. Itu kerjaan dapat. Afrika kerja semua. Nigeria, Niger, Chad semua kerja. Ada di sana semua. Sierra Leone, ini yang bisa semua. Setelah khilafah hancur, muncul negara modern dengan prinsip nama dasar negara modern satu, kekuasaan di tangan rakyat, maka ini. Yang kedua, memisahkan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam Islam, semua tiga hal ini dipegang oleh seorang khalifah. Maka tidak sama antara khilafah dengan negara modern. Negara modern, seorang pemimpin negara hanya punya eksekutif, tugasnya mensenjatakan rakyat secara dunia, tidak peduli dengan akhirat. Ketiga, selanjutnya membatasi pasar kekuasaan. Dalam khilafah tidak dibatasi sampai tidak atau sampai tidak mampu. Menyandarkan legislasi pada majlis. Dalam negara modern ada batas wilayah, dalam khilafah tidak ada batas wilayah. Kalau memang khilafah itu ada, akan membentang dari yang seluruh negara Islam yang ada, dari ujung Afrika Barat sampai Indonesia. Sadar tidak sadar, yang tahu khilafah Utsmaniyah di Indonesia, tanya nenek moyang kita, nenek kita katakan, waktu itu dia belajar tulisan Indonesia, tulisan Arab. Tulisan Arab. Belajar tulisan Arab. Dari khilafah Utsmaniyah. Ini yang paling bahaya. Negara modern memisahkan antara negara dan agama. Negara modern khawatir khilafah balik lagi. Setiap yang ingin agama atau negara disebut negara agama. Itu kebohongan. Negara agama ini yang paling buruk, memisahkan agama dari negara. Apakah ini sama dengan khilafah? Sama sekali tidak sama. Jadi beda antara negara modern dengan selanjutnya. Namun nanti repot-repot. Yang namanya mukmin itu harus mentaati perjanjian. Maka para pejuang yang menginginkan khilafah, bagaimana bagian berjanji, karena kita punya sistem yang ada dalam kehidupan kita tetap harus komitmen. Harus komitmen. Sebagai rakyat silakan. Makanya saya bilang yang dulu. Setelah kita tahu bagaimana khilafah, bagi segala, apakah ulama sepakat dengan pusat khilafah? Ternyata ada beda pendapat. Bagaimana beda pendapatnya? Pertama, apakah khilafah mungkin didirikan? Masih mungkin. Kenapa? Dijanjikan. Maka pendapat ini berjuang mendirikan khilafah sebagaimana kekhilafan Abu Bakar dan Utsman. Yang satu lagi begini, khilafah yang diinginkan substansi khilafah, peran khilafah. Kalau begitu tidak perlu khilafah yang jelas. Apapun bentuknya, perannya melaksanakan yang Allah inginkan. Khilafah memang dalam konteks ini pun berbeda dalam memahami seperti apa yang namanya khilafah. Mengisi negara modern dengan paling tidak ini disebutkan oleh Dr. Raisuni dalam makalahnya tentang perbedaan antara khilafah minhaj nubuwah dengan khilafah minhajnya ISIS. Mengisi negara modern dengan syariat Islam. Sebelumnya di Indonesia di daerah-daerah banyaknya undang-undang perda syariat. Sudah baik berjalan memang, tapi yang jadi masalah agama lain pun ini tidak menginginkan itu. Memang di Indonesia mayoritas
Islam, tapi ketika kita ingin syariat dilarang. Saya kira Cianjur punya, Tasik punya, beberapa punya yang perda syariat. Aceh tak boleh perempuan naik motor angkat. Ya memang dulu tuh ada banget perempuan naik sepeda saja minggir. Sekarang jadi berbeda. Yang sama ini yang mengatakan bahwa khilafah akan kembali, apakah sama dalam cara membentuknya? Beda juga. Maka ini sebagai bentuk menolak bahwa fikir bahwa khilafah tidak akan kembali. Mereka mengatakan gerakan Islam ada hubungan dengan khilafah, semuanya berbagai bentuk bahwa khilafah akan kembali, namun caranya tidak sama. Caranya tidak. Yang saya katakan tadi tidak ada cara teroris, tidak ada cara teroris. Kenapa? Al-Quran 112-113 mengatakan kalau dalam berdoa fastaqim kama umirta atau maaf wala taqaw, jangan ada jalur kekerasan, yang biasanya wala taqan, tapi jangan juga menyerah. Yang ini yang sulit dikalahkan musuh. Kalau keras dihantam habis. Kalau tunduk memang itu keinginan musuh. Tapi tidak keras, tidak tunduk, ini yang dibuat. Tidak keras, tidak tunduk. Maka cara mendirikan khilafah berbeda. Ini bukan caranya benar. Mendirikan khilafah langkah awal dan pintu masuk perbaikan umat. Kita bahas mengenai khilafah adalah tujuan besar yang diberikan dengan mengambil tahapan-tahapan ini. Ini ada tiga. Satu, kita mulai perbaikan kalau sudah ada khilafah. Yang kedua mengatakan kita mulai berdoa khilafah dari sekarang apa adanya, realistis melalui tahapan-tahapan yang ada. Kalau yang ini khilafah penting, namun yang paling penting bukan khilafah mengembalikan umat kepada agama ini. Maka kerjaannya mengembalikan umat, meninggalkan akidah bagaimana, soal bagaimana, puasa bagaimana, memulai dengan seperti itu. Menghindari politik, kenapa? Itu nanti bukan sekarang. Itu nanti buat. Tapi yang saya perhatikan, musuh Islam ini tenang, dengan ini tenang, yang juga dengan ini. Dulu musuh Islam, pejuang kita, pejuang kemerdekaan, orang Belanda sering menyebutnya ekstremis. Jadi mujahid disebut ekstremis pada pejuang kemerdekaan. Dulu istilah yang ingin kembali kepada Islam itu ekstremis, dan pejuang kita disebut ekstremis. Lanjut lagi, gak aku ekstremis karena pejuang kita ada istilah lain, fundamentalis. Gak aku. Kemudian pindah lagi radikalis. Gak aku lagi. Jualan dagangan lain 11 September 2001 teroris. Gak aku lagi. Saya khawatir dagangan selanjutnya ISIS. Yang tidak boleh adalah menggunakan istilah ISIS yang memang kita katakan tidak sesuai tadi untuk menghantam siapapun yang ingin kembali kepada agama. Bila terakhir ISIS masuk ke Mesir, orang Mesir bingung, kami yang demo ini dikafirkan ISIS. Kenapa kami yang demo dituduh ISIS? Karena pihak musuh Amerika ingin mengatakan kalau kalian bukan teroris, kalian ISIS, dua-duanya halal untuk dibantai oleh. Ini hati-hati, tidak sebijak mensikapi ISIS bisa jadi rugi umat Islam hanya menguntungkan musuh. Satu sebijak dalam menangani masalah ISIS. Memang tidak setuju dengan ISIS, tapi jangan sampai mengatakan siapapun yang berjuang ingin khilafah sama dengan ISIS. Ini yang masalah. Oleh karena itu, Al-Imam Allah
Rasulullah itu ketika dalam keadaan lemah tidak membiarkan orang kafir menyakiti beliau. Coba bayangkan, ketika Rasulullah di Mekah, Rasulullah sedang sujud diinjak punggungnya oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth, tapi tidak melawan. Apakah di Madinah di Mekah ada jihad? Tidak. Apakah ketika pasukan 300 orang Rasulullah mengumumkan jihad? Tidak, hanya mengizinkan. Tapi ketika pasukan 30.000 orang di perang Tabuk, itu perang jihad wajib. Maka istilah saya teroris. Ketika pasukan Islam kuat, pertanyaannya menarik. Satu, ente kafir masuk Islam aman. Gak mau bayar lebih, gak mau tidak perang. Tapi ketika Rasulullah hanya 70 orang, lehernya diinjak ketika sholat pun tidak dikawal. Maka ala minhaj nunggu terakhir memang tidak tergambar ada khilafah umat berpecah belah. Maka saya berharap yang berjuang untuk mengembalikan kejayaan umat ini jangan saling menghantam. Sepakat beda cara, tidak usah saling menghantam. Tidak usah saling. Satu hari saya memuji sebuah masjid yang sholat subuhnya setengahnya, setengah enggak, satu setengah masjid. Subhanallah, saya bilang masjid ini hebat sekali, setengah masjid penuh. Iya Ustaz, sebelum ada masalah mau yang menghantam saudara-saudaranya, masjid ini penuh. Sekarang tinggal setengah. Jadi nggak usah saling menghantam antar umat persatuan. Kedua, apakah sepakat ulama dengan khilafah? Sepakat. Apakah ulama sepakat dalam hak memaknai khilafah? Beda. Apakah sepakat dalam cara? Tidak juga. Tidak sepakat. Oleh karena itu tidak boleh saling menghantam. Ini terakhir, bagaimana dengan negara yang kita cintai, negara kesatuan Indonesia? Apakah mungkin khilafah yang menjadi masalah begini? Kita umat Islam, kita bagian dari negara, bagaimana menggabungkannya? Kalau begitu, mari kita ramai-ramai mengisi negara ini dengan nilai-nilai Islam. Kenapa? Kita juga berhak. Tapi kalau umatnya nggak bersatu, ketika diajak kepada Islam nggak mau, itu adalah orang munafik di masalah. Ya. Ada masalah, ada masalah. Negara ini sebagai kesepakatan kita isi dengan nilai Islam, ada masalah. Sistem demokrasi, sistem yang ada kita pakai, kemudian kita isi undang-undang yang Islam beres. Nggak setuju kan pada akhirnya demokrasi akan suara. Ada kayak mudah-mudahan kita bisa bersatu, mudah-mudahan kita tidak saling menghantam, mudah-mudahan kita menjadikan negara itu baldatun thayyibun walaupun kufur, negara yang sejahtera, Allahnya ridho, dan kita tidak mau negara sejahtera Allah ngamuk. Kalau Allah ngamuk belum selamat takut susah, belum mengambil takut susah. Bagaimana kalau lupa susah? Mudah-mudahan bencana yang ada bisa kita pahami isyarat dari Allah bahwa kita harus kembali kepada agama ini. Kalau terakhir, terima kasih Ustaz telah menyampaikan tentang isu dan khilafah, dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 10. Mungkin ada yang